Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asraf Rizatullah dari SI05 dengan NIM 0110121119. Di sini saya akan mencoba mengimplementasikan Odoo berdasarkan studi kasus yang telah diberikan. Tugas ini saya menyelesaikan implementasi ini sebagai pemenuhan atau sebagai penilaian ujian akhir semester mata kuliah Enterprise Resource Planning atau ERP yang langsung diajarkan atau didampingi oleh Bapak Suhendi. Oke, langsung saja kita akan mulai. Sini saya sudah membuat database baru dengan nama UAS dan juga NIM saya sendiri, email dan juga password. Kita langsung akan coba masuk atau login terlebih dahulu ke dalam Odoo-nya. Baik, sebentar. Ya, sudah masuk dalam Odoo. Oke, di sini yang pertama kita akan melihat company atau perusahaan kita terlebih dahulu, yang mana di sini seharusnya kita sudah ubah namanya menjadi PT dan juga nama mahasiswa. Di sini saya menulis PT Asraf Rizatullah dengan nama saya sendiri. Oke, selanjutnya akan kita ke modul rekrutmen untuk merekrut karyawan baru dengan proses sebagai berikut. Di sini kita buka lowongan ya, HRD Manager, HRD Staff, Purchasing Manager, dan juga Purchasing Staff. Di sini terdapat calon-calon karyawan yang memasuki atau yang mendaftar berdasarkan jabatan atau posisinya yang diinginkan. Di sini ada beberapa tahapan ya, atau beberapa proses. Yang pertama di sini ada seleksi berkas atau administrasi, interview 1, psikotes, tes komputer, negosiasi gaji, dan juga yang terakhir masuk ke dalam tanda tangan kontrak. Nah ya, di sini di HRD Manager ada Putri Diana yang sudah mendaftar dan sudah masuk ke dalam proses interview 1. Lalu kita kembali ke HRD Staff. Di HRD Staff sama juga proses seleksinya, proses rekrutmennya. Namun di sini ada Rika Febriana yang telah mendaftar dan juga baru masuk ke proses seleksi berkas atau administrasi. Lalu selanjutnya ada di Purchasing Manager. Di Purchasing Manager sendiri juga sama ya prosesnya. Namun di sini ada Budi Gunawan yang sudah masuk ke tahapan tes komputer. Dan yang terakhir di sini ada Purchasing Staff. Sama seperti sebelumnya untuk prosesnya atau tahapannya. Namun di sini ada Janet Jackson yang baru memasuki tahapan seleksi berkas atau administrasi. Bentar, ini kamera saya apa begini ya? Oke, baik, maaf, saya akan lanjutkan. Lalu kita anggap saja karyawan-karyawan yang masih seleksi ini sudah keterima ya, sudah masuk tanda tangan kontrak. Kita masuk ke employee aja. Nah, kita sudah buat Budi Gunawan, Janet Jackson, Putri Diana, dan juga Rika Febriana yang tadi. Budi Gunawan kita bisa lihat di sini bekerja di PT saya, Lenteng Agung, Departemen Purchasing, dan juga pekerjaannya sebagai Purchasing Manager. Lalu di sini juga ada statusnya Budi Gunawan sudah menikah dan juga mempunyai 3 anak. Lalu kita kembali ke Janet Jackson sama bekerja di perusahaan kita di Lenteng Agung, di Departemen Purchasing juga, dan tetapi pekerjaannya sebagai Staff Purchasing. Lalu di sini Budi Gunawan masih single, Janet Jackson masih single dan belum mempunyai anak. Lalu di sini ada Putri Diana sama bekerja di PT kita. Tapi Putri Diana ini sudah menikah dan mempunyai 2 anak. Tinggal di Jakarta Selatan. Lalu yang terakhir ada Rika Febriana juga masih single,
rumahnya tempat tinggal di Jakarta Selatan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke user. Nah, di sini sudah kita buat ya user. Sini ada Budi Gunawan sebagai purchasing manager dan juga sebagai karyawan. Lalu di sini ada Janet Jackson sebagai staff ya, dia sebagai staff purchasing, jadi dia masih sebagai user, kita masukkan. Lalu di sini ada Putri Diana sebagai HRD manager, jadi kita masukkan di sini punya beberapa kewenangan yang belum dimiliki oleh karyawan-karyawan lain. Lalu di sini terakhir ada Rika Febriana sebagai staff HRD dan karyawan. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul payroll untuk salary rules atau untuk gaji, penentuan gaji karyawan. Nah, di sini saya sudah buat beberapa ketentuan atau beberapa kategori-kategori ya. Di sini ada dari gaji pokok manajer, tunjangan transportasi, gaji pokok staff. Ini kita bisa lihat juga di sini. Nah, di sini ada gaji pokok manajer, totalnya itu 7 juta ya. Lalu di sini ada tunjangan makan 1.500.000. Di sini ada tunjangan transportasi manajer yang juga dapat 1.800.000. Gaji pokok staff ini 5 juta. Ada tunjangan jabatan manajer 2 juta. Potongan BPJS kesehatan kelas 1 500.000. Potongan BPJS tenaga kerja kelas 1 600.000. Tunjangan makan staff 1.200.000. Tunjangan transportasi staff 1.600.000. Lalu potongan BPJS kesehatan kelas 2 400.000. Dan juga yang terakhir potongan BPJS tenaga kerja kelas 2 500.000. Oke, ini sudah ketentuan yang ada di studi kasus yang telah diberikan ya. Lalu kita masuk ke salary structure, yang mana di sini sudah masuk ya manajer HRD. Di sini ada beberapa ketentuan atau kategori yang sudah dibuat tadi. Manajer HRD, ada gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, juga potongan BPJS kesehatan kelas 1 dan potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Kita cek. Nah, di sini bisa kita lihat berapa totalnya, berapa yang didapatkan juga ya oleh manajer HRD. Kita juga lihat di sini ada staf HRD. Staf HRD juga mempunyai beda tapi ya kategori yang telah ditentukan dengan manajer. Tentu staf HRD ini mempunyai gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS kesehatan kelas 2 dan juga potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Jadi kita juga bisa lihat berapa dapatnya. Nah, ini 5 juta ya gaji pokok staff. Lalu di sini ada manajer purchasing, tentu sama dengan manajer HRD. Di sini ada beberapa kategori yang telah ditentukan sebagai upah atau gaji ya. Ada gaji pokok manajer, tunjangan makan manajer, tunjangan transportasi manajer, tunjangan jabatan manajer, potongan BPJS kesehatan kelas 1, potongan BPJS tenaga kerja kelas 1. Dan juga di sini ada staff purchasing yang terakhir pasti sama juga dengan staff HRD, ada gaji pokok staff, tunjangan makan staff, tunjangan transportasi staff, potongan BPJS kesehatan kelas 2 dan juga potongan BPJS tenaga kerja kelas 2. Oke. Selanjutnya kita akan membuat kontrak di modul employee. Nah, di sini ada kontrak. Nah, di sini sudah kita buat ya kontrak kerja Budi Gunawan, masing-masing karyawan sudah kita buat. Kita bisa lihat. Nah, di sini Budi Gunawan sebagai purchasing manager, sebagai di departemen purchasing. Di sini juga ada masa training atau trialnya ya. Di sini tertulis dari tanggal 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021 atau masa trialnya ini kira-kira 1 bulan. Lalu di sini ada durasi kontraknya. Durasi kontrak juga
dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021 atau kira-kira sekitar 2 atau 3 bulan kontrak dengan upah total sebagai manajer purchasing 13.400.000. Oke. Lalu sekarang kita melihat kontrak kerja Putri Diana. Di sini Putri Diana juga sebagai HRD ya, HRD manager. Sebagai manajer tapi manajer HRD di departemen HRD juga sama ya, masa trialnya atau masa trainingnya dari 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021, sekitar 1 bulan. Lalu durasi kontraknya dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021, sekitar 3 bulan. Lalu di sini karena dia Putri Diana sebagai manajer juga mendapat upah yang sama dengan manajer purchasing, yaitu sebesar 13.400.000. Lalu kita kembali ke kerja Rika Febriana. Nah, Rika Febriana ini sebagai staff, tapi staff di departemen HRD. Sama seperti tadi, masa trainingnya itu 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021, atau sekitar 1 bulan. Lalu kontrak kerjanya juga dimulai dari 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021, 30 November 2021, atau sekitar 3 bulan. Lalu di sini gajinya sekitar 8.700.000 upah seluruh yang didapat oleh Rika Febriana sebagai HRD staff. Lalu di sini yang terakhir ada Janet Jackson juga sebagai staff ya, tetapi di staff purchasing. Masa trialnya sama 1 Oktober 2021 sampai 30 November 2021, sekitar 1 bulan. Lalu kontrak kerjanya 1 Oktober 2021 sampai 31 Desember 2021 atau sekitar 3 bulan. Staff purchasing atau Janet Jackson ini mendapatkan upah seluruhnya yaitu sekitar 8.700.000, sama seperti Rika Febriana sebagai staff HRD. Jadi seperti itu kontrak kerja yang sudah kita buat. Lalu yang terakhir ada kita sudah mengalokasikan cuti dengan semua pegawai ya, 4 pegawai tersebut kita sudah alokasikan. Mereka semua sudah mendapat 4 hari cuti menikah. Nah, kita sudah membuat alokasi cuti atau tipe cuti terlebih dahulu. Di sini kita punya 3 tipe cuti menikah, cuti hari raya, dan juga cuti sakit. Oke, lanjut saja, mungkin kita akan mencoba untuk pengajuan cuti ya. Sebelumnya kita juga sudah mengalokasikan 4 hari. 4 karyawan tersebut sudah mendapatkan jatah 4 hari untuk cuti menikah. Langsung saja kita masuk ke karyawan tersebut. Karyawan Janet Jackson kita akan coba untuk mengajukan cuti pada manajer. Nah, Janet Jackson ini sudah mendapat 4 jatah cuti, 4 hari jatah cuti. Lalu kita akan mencoba untuk request ya, atau meminta untuk cuti. Nah, kita akan mengajukan di sini kira-kira di tahun 2021 di bulan Oktober tanggal 16 mungkin, dari jam 8 berapa hari cuti menikah, 3 hari mungkin, dari Oktober jam 8, 14 Oktober jam 8 sampai 16 Oktober jam 8.45, 3 hari. Jadi kita akan mengajukan cuti
Janet Jackson ini 3 hari kepada manajer, kepada Budi Gunawan yang nanti akan di-approve atau mungkin ditolak, bisa jadi ditolak oleh Budi Gunawan karena sudah mendapatkan jatah cuti 4 hari, namun keputusan tetap ada di manajer. Oh, ini dia cuti. Kita akan coba cuti menikah yang sudah dijatahkan tadi. Lalu kita save. Oke, sudah masuk ya request. Lalu kita akan mencoba approve dengan akun manajer Budi Gunawan sebagai manajer purchasing. Sudah masuk ke akun Budi Gunawan. Di sini Budi Gunawan masuk sebagai manajer purchasing. Kita masuk ke modul leave. Nah, di modul leave kita ke sini kita bisa lihat di leave detail. Di sini ada leave request atau pengajuan cuti oleh Janet Jackson, yang dimana di sini 3 hari dipakai untuk menikah. Di sini kita di statusnya masih itu approve. Di sini kita akan mencoba approve. Kalau kita akan mencoba menerima ya permintaan cuti dari Janet Jackson yang dilakukan oleh Budi Gunawan sebagai manajer purchasing atau sebagai atasan dari Janet Jackson sebagai staff purchasing. Kita akan coba approve. Nah, di sini sudah terapprove ya statusnya. Request approve. Oh ya, di sini juga Budi Gunawan sudah mendapatkan 4 hari untuk alokasi cuti menikah yang tadi sudah diberikan oleh administrator atau mungkin oleh direktur perusahaan ya. Jadi memang masing-masing karyawan mendapatkan jatah 4 hari cuti untuk menikah. Lalu kita akan mencoba ke akun Rika Febriana sebagai staf HRD yang akan mengajukan cuti 3 hari. Juga Rika Febriana mendapatkan jatah cuti 4 hari. Sini kita akan coba request di Oktober 2021 tanggal segini, mulai dari jam tanggal 19 Oktober kita akan coba cuti menikah. Rika Febriana 3 hari berarti sampai 1, 2, 3 sampai tanggal 21. Sampai tanggal 20 saja. 18 sampai 20. 3 hari cuti menikah. Lalu di sini kita bisa melihat cutinya sudah berkurang karena sudah dipakai 3 hari menjadi 1 hari oleh Rika Febriana. Lalu kita akan coba untuk approve pada manajer Rika Febriana yaitu Putri Diana. Kita akan mencoba mengapprove atau menyetujui cuti dari yang diajukan oleh karyawannya atau stafnya, staf HRD. Sini Putri Diana posisinya sebagai manajer HRD, sebagai atasan dari Rika Febriana tadi yang sudah mengajukan. Kita kembali ke leave detail. Nah, di sini leave detail ada Rika Febriana. Kita akan approve, kita akan coba approve 3 hari. Oke. Nah, request approve. Dan juga Rika Febriana di sini sudah juga mendapatkan jatah cuti 4 hari cuti menikah. Jadi semua sudah mendapatkan jatah cuti 4 hari masing-masing karyawan cuti menikah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.